Selanjutnya kita lanjutkan dengan Dhamma Talk dari Yang Mulia Bante Nyanayasa. Pada Yang Mulia Bante Nyanayasa, kami persilahkan memberikan bimbingan kepada kami semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, selamat datang, selamat bergabung dengan acara Night of Mindfulness yang diadakan Sudi Bhawana setiap minggu ketiga. Senang sekali bertemu dengan Anda di kesempatan malam hari ini. Bagi saudara-saudari yang baru kali ini bergabung, selama beberapa bulan terakhir ini kami mengambil topik dari sebuah teks dalam tradisi Buddhis, yaitu Anapanasati Sutra atau Anapananusmriti Sutra. Ya, jadi ada dua bentuk, satu di dalam kelompok Nikaya dalam bahasa Pali, satu lagi di dalam bahasa Sanskrit di dalam kelompok agama. Jadi malam hari ini 16 latihan kesadaran penuh terhadap nafas yang saya ambil adalah berdasarkan dari yang kelompok agama, yaitu Anapanusmriti Sutra. Jadi ada sedikit berbeda. Izinkan saya untuk berbagi screen dengan Anda, dan bagi saudara-saudari yang baru saja bergabung malam hari ini, jangan takut, saya akan mereview kembali. Saya pikir adalah baik untuk kita mereview terus. Jadi bagi yang baru pertama kali ikut, ini adalah 16 latihan kesadaran penuh atau penyadaran terhadap nafas. Bagi yang menggunakan handphone ya atau gadget yang lebih kecil, jangan takut, nanti teksnya akan diperbesar seiring dengan presentasi ini. Jadi kita secara keseluruhan bisa membagi latihan ini menjadi 4 segmen. Itu segmen pertama yang berhubungan atau berkaitan dengan tubuh. Segmen kedua adalah yang berkaitan dengan perasaan. Segmen ketiga adalah berkaitan dengan pikiran, dalam hal ini adalah aktivitas mental, yaitu bentukan-bentukan mental yang berlangsung di dalam pikiran kita, dan yang keempat adalah objek pikiran, atau kita sebut sebagai dharma, semua fenomena yang ada di alam semesta. Jadi kita review, mulai dari latihan pertama yang berhubungan dengan tubuh. Ya, ketika kita mulai melakukan latihan ini, kita mengawali dengan sadar penuh terhadap nafas masuk dan nafas keluar. Apa adanya, tanpa dibuat-buat. Jadi nafas kita biarkan menjadi natural apa adanya. Ketika bernafas masuk, kita tahu ini adalah nafas masuk. Ketika bernafas keluar, kita sadar itu adalah nafas keluar. Dan kita melakukan ini untuk beberapa waktu, hingga kita bisa mengikuti dengan baik. Ketika kita bernafas masuk yang panjang, kita tahu ini adalah nafas masuk yang panjang. Ketika bernafas keluar yang panjang, kita tahu ini adalah nafas keluar yang panjang. Ataupun sebaliknya, jika nafas saat itu adalah dangkal atau pendek, atau halus, atau kasar, kita hanya mengamati dan mengenali saja tanpa harus dipaksa. Jadi biarkan nafas masuk dan keluar secara alami. Dengan mengikuti latihan seperti itu, perlahan-lahan dengan sendirinya tubuh kita akan menjadi semakin tenang, semakin hening, dan kita mulai bisa menyadari bahwa ada tubuh yang sedang duduk ya dalam posisi duduk, seandainya kita sedang dalam posisi duduk, dan perlahan-lahan kita mengamati aktivitas tubuh pada saat itu, apa yang sedang berlangsung di tubuh. Mungkin ada bagian tubuh yang sudah terasa rileks, tapi juga ada bagian tubuh yang terasa masih kaku, masih terasa tegang, contohnya, atau mungkin sudah terasa rileks, terasa santai, terasa cukup menyenangkan ya di sensasi tubuh. Jadi seandainya kita menyadari ada bagian tubuh yang pada saat ini sedang kurang menyenangkan ya, kurang nyaman, ya kita bisa terus lanjut mengikuti nafas masuk dan nafas keluar. Jadi nafas masuk dan nafas keluar ini seperti jangkar ya. Seperti alunan musik ketika kita sedang bernyanyi atau ketika kita sedang menari, dia keluar masuk. Jadi ada ritmenya tertentu, kita hanya perlu mengikuti ritme itu dan menyadarinya dan mengikuti temponya. Kemudian perlahan-lahan ketika kita mulai bisa menyadari tubuh,
dengan sendirinya tubuh perlahan-lahan akan menjadi semakin hening dan semakin tenang. Nah, setelah itu kita dengan sendiri akan mulai bisa memperhatikan sesuatu yang lebih halus dari tubuh yang kasar ini, yaitu perasaan. Jadi ketika kita memperhatikan perasaan, mungkin akan sangat bermanfaat seandainya kita memunculkan dulu, membangkitkan dulu ada perasaan sukacita, ada perasaan gembira, karena saat ini saya memiliki kesempatan untuk melakukan apa yang sedang saya lakukan, yaitu duduk, memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar, memperhatikan tubuh, dan memperhatikan apa yang berlangsung di dalam batin saya. Dan saat ini adalah perasaan, mungkin ada perasaan menyenangkan, kalian lihat di sana ada emoji tersenyum, ada emoji kurang bahagia, ya, kurang tersenyum dan biasa aja. Nah, ini menunjukkan 3 jenis perasaan yang ada pada setiap manusia, yaitu perasaan nyaman, menyenangkan, suka, dan tidak nyaman, tidak menyenangkan, tidak suka, dan perasaan bukan menyenangkan, juga bukan tidak menyenangkan. Ya, di dalam teks Buddhis selalu menggunakan istilah bukan menyenangkan atau bukan tidak menyenangkan, alias dia bukan sesuatu yang menyenangkan, juga bukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi kalau dibilang biasa saja atau netral, kadang-kadang ada perasaan yang bercampur. Jadi bisa neutral feeling, bisa juga mixed feeling. Jadi lebih tepat menggunakan dia bukan menyenangkan, juga bukan tidak menyenangkan. Nah, ketika kita bisa memunculkan kegembiraan atau sukacita, maka dengan sendirinya kita akan bisa menjadi lebih damai, menjadi lebih tenang lagi, dan akan muncul satu perasaan kebahagiaan. Orang sering bertanya apa bedanya kegembiraan dengan kebahagiaan. Perbedaannya, bayangkan ketika kita sedang berada di gurun pasir, kita sudah berhari-hari tidak minum, kemudian kita tiba-tiba menemukan sebuah oasis, di sana ada sebuah kolam, kelihatan ada air yang jernih yang bisa kita minum. Nah, ketika kita pertama kali menemukan itu, muncul kegembiraan. Itu perasaan gembira. Ketika kita benar-benar sudah sampai di depan kolam tersebut, dan ternyata airnya benar, bukan fata morgana, bukan sesuatu yang kita pikirkan atau khayalan kita, setelah kita mengambil airnya dan kita meminum air tersebut, maka akan muncul satu rasa kebahagiaan. Jadi kira-kira dari deskripsi ini kita bisa kira-kira membedakan apa beda kegembiraan dengan kebahagiaan, ya. Kebahagiaan itu sesuatu yang lebih mendalam, yang muncul ada contentment, ada rasa puas di sana, dan ada rasa damai, rasa tenang, dan rasa bahagia. Ya, jadi kita memunculkan kebahagiaan karena kita bahagia saat ini, karena kita tidak perlu melakukan apapun, kita tidak perlu kemana-mana, tidak ada yang perlu kita kejar, kita hanya sekedar duduk hanya untuk duduk, hanya untuk menikmati duduk, menikmati nafas, menikmati apapun yang sedang berlangsung di dalam batin atau pikiran kita. Dari sana kita akan mulai bisa melihat perasaan-perasaan yang muncul di dalam batin kita. Ada perasaan menyenangkan atau tidak menyenangkan, perasaan tidak suka. Ketika muncul perasaan yang tidak menyenangkan atau tidak suka, ya kita hanya perlu terus melakukan nafas masuk dan nafas keluar. Kita mengikuti irama nafas kita apa adanya. Dengan sendirinya, setiap nafas keluar, kita menghembuskan nafas, maka ada perasaan lega. Dan dengan perasaan lega tersebut, dengan sendirinya perasaan yang tidak nyaman, yang tidak menyenangkan, baik secara fisik, sensasi fisik, maupun secara batin, sensasi di dalam batin kita atau pikiran kita akan perlahan-lahan menjadi lebih tenang dan menjadi lebih damai. Itulah proses kita merasakan ketenangan di dalam perasaan kita. Dan minggu lalu kita sudah masuk ke bagian ketiga, yaitu mengenali pikiran kita, sadar penuh terhadap aktivitas mental yang sedang berlangsung di dalam pikiran kita. Dan menggembirakan pikiran di sini artinya adalah kita sadar penuh ya terhadap apa saja bentukan-bentukan mental yang bermanfaat, yang sehat, yang menunjang kesehatan kita, kebaikan kita,
kebajikan kita, dan mana yang kurang bermanfaat, yang kurang menunjang ya well-being kita, dan kita berusaha memunculkan bentukan-bentukan mental yang sifatnya lebih menunjang, yang sifatnya lebih bermanfaat, yang sifatnya lebih bajik. Jadi di sini saya menggunakan ikon ada compassion dengan tanda hati, ya love and compassion, dan ada tengkorak ya, mungkin sesuatu yang kurang bajik, kebencian yang ingin mencelakakan orang lain, contohnya kekerasan, bentukan mental yang mungkin kurang bermanfaat untuk well-being kita, ya untuk kebahagiaan kita. Malam hari ini kita akan lebih lanjut berbicara mengenai konsentrasi, bagaimana caranya mengkonsentrasikan pikiran dan membebaskan pikiran dari bentukan-bentukan mental yang tidak bermanfaat dan mempertahankan bentukan mental yang lebih bermanfaat. Tapi saya akan kasih sebuah overview dulu secara keseluruhan sebelum kita masuk ke pembahasan malam hari ini. Dan ini adalah teaser untuk sesi berikutnya. Barangkali malam hari ini kita sudah bisa mulai masuk ke bagian keempat mengenai objek pikiran, yaitu ada beberapa perenungan, kontemplasi, atau konsentrasi yang perlu kita lakukan di dalam latihan 16 latihan ini, yaitu kontemplasi terhadap ketidakkekalan, kontemplasi terhadap pelepasan atau letting go, fangsha, kontemplasi terhadap tiadanya nafsu damba atau desire atau keinginan, kontemplasi terhadap pelenyapan atau lenyapnya, cessation, lenyapnya penderitaan atau kita sebut sebagai nibbana. Jika Anda pernah membaca teks Anapanasati, Anda akan menemukan bahwa di sini urutannya sedikit berbeda ya. Di Anapanasati di kelompok Nikaya dalam bahasa teks Pali, bagian pelepasan atau letting go adalah bagian yang paling terakhir, sedangkan bagian tiada nafsu damba dan pelenyapan adalah menyusul setelah ketidakkekalan. Itu sebabnya bulan lalu saya mengatakan kita jangan terjebak dengan angka yang diberikan. Angka di sini tidak menunjukkan bahwa itu adalah harus urutannya seperti itu. Walaupun tadi saya menjelaskan seolah-olah itu adalah sebuah alur, itu adalah contohnya seperti sebuah mapping apa yang mungkin bisa kita alami ketika kita menjalankan latihan, memperhatikan nafas secara sadar penuh. Kadang-kadang tidak harus sesuai dengan alur seperti itu. Ya, seperti yang saya jelaskan bulan lalu. Baik, kita akan kembali ke topik mengenai pikiran di bagian ketiga. Bulan lalu saya berjanji akan menunjukkan kepada Anda apa saja bentukan-bentukan mental yang bisa kita kenali menurut sekolah atau sebuah aliran Buddhis yang memang lebih banyak membahas mengenai kesadaran pikiran, yakni Vijnana Wada. Dikatakan ada 51 jenis bentukan mental. Sedangkan di dalam tradisi seperti tradisi Theravada, mereka juga mengenal yang disebut sebagai cetasika atau faktor mental, dan pembagiannya sedikit berbeda. Jadi kita juga jangan terjebak dengan pengelompokan yang ada di sini. Ya, 51 ini hanya sebuah proposal, dan Anda bisa melihat di slide ini bahwa Thai menambahkan lebih dari 51. Thai juga menemukan ada bentukan-bentukan mental yang beliau anggap sebagai bentukan mental yang perlu dimasukkan dalam kelompok ini, yang mungkin kalau kita lihat mirip dengan bentukan mental yang sudah ada, bisa juga berbeda sehingga beliau menambahkan di sini. Jadi saya di sini menyediakan dalam berbagai bahasa, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Han atau bahasa Tionghoa, ada bahasa Sanskrit, ada bahasa Pali, dan bahasa Inggrisnya. Jadi ini hanya, saya tidak akan membahas satu persatu karena waktu mungkin terbatas, ya. Jadi kita tidak akan review semuanya. Jadi hanya sekedar menunjukkan saja kepada Anda apa saja yang ada di dalam bentukan mental. Ada yang disebut universal yang sering terjadi ketika kita berkontak dengan sebuah dharma, berkontak dengan sebuah fenomena, maka akan muncul kontak. Dari kontak tersebut akan muncul yang namanya perasaan, ada perhatian, kemudian muncul persepsi, dan dari persepsi muncullah kehendak atau cetana. Dari cetana inilah yang kita sebut munculnya sebuah aksi atau sebuah perbuatan yang kita sebut sebagai karma. Ya, kemudian ada lagi
yang sifatnya partikular atau khusus, yaitu ada yang disebut sebagai keinginan, ada kebulatan tekad, ada kesadaran penuh yang kita praktekkan hari ini yang kita sebut sebagai sati atau smriti, ada konsentrasi yang akan kita bahas untuk 15 menit ke depan, ada pemahaman, ada kebijaksanaan yang kita sebut sebagai prajna, dan ada 11 jenis bentukan mental yang sifatnya bajik, contohnya keyakinan, malu untuk berbuat yang tidak baik atau yang berbuat jahat, takut untuk berbuat yang tidak baik, takut berbuat yang jahat, tanpa keserakahan, tanpa kebencian, tanpa ketidaktakuan, ada semangat atau keuletan, ketenangan, kewaspadaan, tanpa kekerasan, dan keseimbangan, non-diskriminasi. Ada juga bentukan mental di sini yang bajik yang ditambahkan oleh Thai. Thai merasa tanpa ketakutan itu adalah sesuatu yang bajik, tanpa kegelisahan, kestabilan, soliditas, cinta kasih, welas asih, sukacita ya yang termasuk dalam Brahma Wihara tadi hanya ada UPK-nya, hanya ada bagian keseimbangan batinnya, sedangkan Thai juga menambahkan bagian lain, metta, karuna, dan mudita. Begitu pula ada 6 kekotoran batin utama, yaitu keserakahan atau ketagihan, kebencian, ketidaktahuan atau kebingungan, kesombongan, keraguan-raguan, kecurigaan, dan pandangan keliru. Dan ada 20 jenis kekotoran batin sekunder yang terdiri dari 10 kekotoran batin sekunder yang kecil, yang halus, ya, kemarahan, permusuhan, penolakan, penyembunyian ya, untuk menyembunyikan perbuatan salah kita, kedengkian, kecemburuan, kekikiran, kecurangan, kebohongan, tipu muslihat, keinginan untuk membahayakan orang lain ya, dan kenakalan. Ya di sini dilihat ya kenakalan termasuk di dalamnya. Ada 2 kekotoran batin menengah, yaitu tanpa rasa malu untuk berbuat jahat, tanpa rasa malu untuk rasa takut untuk berbuat jahat. Dan ada lagi kegelisahan, kantuk, kurang keyakinan, kemalasan, kelalaian, tanpa kesadaran penuh, tanpa pikiran tepat. Dan Thai juga menambahkan beberapa lagi kekotoran batin, ya, ada ketakutan, kegelisahan, dan keputusasaan. Dan ada 4 yang tidak bisa ditentukan apakah dia bajik atau tidak bajik, yaitu penyesalan atau pertobatan, kantuk, dan pikiran awal dan pikiran lanjutan. Jadi ini hanya untuk referensi kita, seandainya muncul bentukan mental di dalam pikiran kita, kita kira-kira tahu. Tapi pengalaman saya adalah banyak sekali bentukan mental yang tidak bisa kita namakan, kasih label, kasih nama. Dan kadang-kadang kita suka keliru memikirkan bentukan mental. Saya sering mengatakan bahwa yang lebih sering muncul adalah rasa benci dan rasa marah. Padahal sebenarnya ketika kita melihat secara mendalam ke dalam pikiran kita, sebenarnya di belakang itu adalah kekecewaan. Di belakang itu adalah kecemburuan. Mungkin kita kecewa sama seseorang, tapi yang muncul adalah rasa kesel, rasa marah, sehingga kita meledak mengeluarkan kemarahan kita. Jadi ketika kita melakukan meditasi, ketika kita memperhatikan pikiran, ya kita perlu melihat secara mendalam. Tadi saya sempat marah kepada A atau mengatakan yang kurang enak didengar kepada si B. Kenapa? Sebenarnya di belakang itu adalah kekecewaan saya karena dia tidak melakukan seperti yang saya harapkan. Jadi di sana kita perlu belajar untuk bisa membedakan juga bentukan mental apa, sehingga tidak semata-mata hanya keluarnya marah atau benci atau kesel, tetapi kita juga bisa tahu, oh sebenarnya di belakang itu sebenarnya ada kebutuhan saya yang tidak terpenuhi, sehingga saya merasa kecewa. Mungkin saya merasa ada perasaan cemburu terhadap orang tersebut, tapi keluarnya adalah malah saya marah-marah terhadap dia karena saya merasa saya tersaingin oleh orang tersebut dan sebagainya. Ya, jadi ini hanya sebagai referensi. Nah, ketika kita melakukan 16 latihan ini, dimanapun latihan yang kita lakukan, ketika kita bisa mengikuti nafas masuk dan nafas keluar, ya sesuai dengan iramanya, saya mengatakan seperti orang sedang menari, ya ada suara musik di belakang. Jadi ada tarian, ada gerakan, kita mengikuti musik. Apakah gerakan itu gerakan tubuh ataupun gerakan
mental kita, aktivitas tubuh atau aktivitas mental yang mengikuti nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, dan nafas keluar, sampai suatu saat akan muncul kestabilan. Untuk kata samadhi di dalam bahasa Mandarin menggunakan terjemahan anting. Jadi ada dua kualitas di sana, ada kualitas damai, tenang, ada kualitas stabil dan kokoh, solid. Jadi itu yang perlu kita gunakan sebagai definisi dari konsentrasi. Mengonsentrasikan pikiran berarti kita sudah berlatih sedemikian rupa sehingga kita terus-menerus menggunakan irama nafas masuk dan nafas keluar, sehingga muncul kedamaian, muncul ketenangan, muncul kestabilan di dalam pikiran kita, sehingga kita bisa mengenali bentukan mental yang muncul, apakah itu bentukan mental yang sifatnya bajik, yang bermanfaat, atau yang tidak bajik, yang tidak bermanfaat. Sehingga akhirnya lewat konsentrasi tersebut, lewat kestabilan tersebut, lewat ketenangan tersebut, kita bisa mempertahankan seandainya itu bentukan mental yang sifatnya bajik atau bermanfaat, dan kita bisa merangkul yang sifatnya kurang bajik atau tidak bermanfaat. Sehingga akhirnya dia bisa terjadi transformasi. Jadi di sini dari yang namanya sati atau smriti, kesadaran penuh, memunculkan yang namanya samadhi, memunculkan yang namanya konsentrasi. Dari konsentrasi tersebut, hal-hal yang sulit kita rangkul juga bisa kita rangkul. Yang tidak bermanfaat, muncul kemarahan contohnya, muncul kebencian, atau muncul perasaan cemburu ya ketika kita memperhatikan yang sedang terjadi di dalam pikiran kita, aktivitas mental kita. Di sana kita tahu, oh saat ini saya sedang merasakan rasa kesel, saat ini saya sedang merasakan rasa cemburu atau iri hati, saat ini saya merasakan rasa kecewa. Tidak apa-apa, ini hanyalah sebuah bentukan mental dan dia pun akan berlalu dan dia bisa ditransformasi. Ada sebagian orang yang sulit mentransformasi seketika hanya dalam 1 kali 2 kali latihan karena mungkin waktu kecilnya pernah mengalami yang namanya trauma atau mengalami luka batin, pernah disakiti oleh seseorang lewat ucapan, tindakan atau perbuatan pikiran orang lain yang menimbulkan luka batin sehingga muncul rasa dendam ketika kita melakukan meditasi atau ketika ada sesuatu yang men-trigger, mungkin ada teks WA yang muncul, ada melihat sesuatu yang membuat kita merasa kecewa, tetapi yang muncul adalah rasa dendam terhadap orang yang pernah menyakiti kita, melukai kita, ataupun yang menciptakan trauma di dalam kehidupan kita. Mungkin bagi orang yang pernah mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, atau pernah mengalami kekerasan dalam bentuk pelecehan seksual dan sebagainya, itu akan tersimpan di dalam pikiran, dalam bentuk trauma, dan akan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk bisa merangkul perasaan-perasaan atau emosi-emosi yang sangat besar tersebut, ya bentukan mental yang muncul dari pengalaman-pengalaman tersebut, sehingga butuh latihan ekstra untuk orang-orang yang memiliki pengalaman-pengalaman seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi ketika muncul konsentrasi, di sana muncul kedamaian, ketika ada kedamaian dan ketenangan, ketika ada perhatian penuh yang terus-menerus mengalir ya secara konstan, secara stabil, secara solid yang kita sebut sebagai samadhi, maka akan lebih mudah bagi kita untuk membebaskan. Jadi ketika kita berbicara tubuh di bagian awal, barangkali ada bagian tubuh yang terasa kaku, terasa pegel, mungkin ada simpul, kita tahu ya kadang-kadang di leher, apalagi zaman sekarang orang menggunakan gadget sering menundukkan kepala atau sering baca sesuatu sambil tiduran, termasuk saya harus mengaku, kadang-kadang seolah-olah di sini ada simpul ya, dan simpul itu butuh kita tekan, kita kasih perhatian ekstra, dan kita kasih sedikit tekanan lebih, yang energinya kita atur untuk melepaskan simpul tersebut. Begitu pula dengan pikiran kita. Di dalam pikiran kita banyak sekali simpul-simpul yang mungkin ya, kalau perumpamaannya simpul di tubuh, mungkin ada bagian simpul yang tidak bisa kita gapai ya, lewat dengan tangan dan tidak bisa kita kasih massage, kita pijat. Begitu pula dengan simpul yang ada di dalam batin. Mungkin bagi sebagian orang, kebencian dan kemarahan itu adalah, atau rasa dendam adalah simpul utama dia yang tidak bisa dia gapai. Jadi begitu ada sesuatu yang men-trigger,
dia akan meledak dan dia akan bereaksi dan langsung ya mengeluarkan kata-kata yang nanti menimbulkan penyesalan. Berbicara mengenai penyesalan, kadang-kadang penyesalan itu muncul karena ada sesuatu yang kita lakukan yang tidak terampil, yang tidak bajik, yang kita ucapkan, yang kita buat lewat badan jasmani, atau bahkan kita pikirkan lewat pikiran kita. Tetapi kadang-kadang penyesalan juga bisa muncul karena sesuatu yang tidak kita lakukan, karena seharusnya kita minta maaf, tapi kita tidak minta maaf, akhirnya kita menyesal. Ya, jadi tidak selalu karena aktivitas sesuatu, tetapi simpul di dalam pikiran itu, ya lewat konsentrasi yang terkumpulkan dengan mengamati nafas masuk, nafas keluar yang secara stabil dan terus-menerus mengalir seperti air, ya yang mengalir terus, lembut, dia akan bisa merangkul. Dia akan bisa bahkan menerobos bebatuan yang ada di sungai ya sampai terbentuk. Ya dia bisa, kalau batunya besar dia bisa mengalir lewat. Kita harus belajar seperti itu, lembut, sehingga kita bisa membebaskan pikiran kita dari simpul-simpul tersebut. Jadi energi konsentrasi, ya, energi sadar penuh sati bisa membantu kita untuk membebaskan pikiran kita dari simpul-simpul yang ada di dalam batin kita. Simpul yang bisa kita gapai, mungkin kita gampang untuk ya melepaskannya, untuk melegakannya, untuk membebaskannya dari perasaan yang menimbulkan penderitaan kita, tetapi ada simpul-simpul yang saya katakan tadi seperti pengalaman waktu kecil, mungkin trauma tertentu yang disebabkan oleh orang tua kita, saudara kita, mungkin oleh sahabat kita, mungkin orang yang pernah melukai kita, yang menyebabkan luka batin di dalam diri kita yang tidak bisa kita maafkan dulu sampai sekarang. Mungkin lewat latihan ini kita mulai bisa melihat sebab dan kondisi gambaran besar, big picture yang menyebabkan sampai hal itu terjadi. Ya, jadi munculnya kesadaran penuh, munculnya konsentrasi akan membantu kita untuk melihat segala sesuatu. Itu sebabnya kita akan masuk ke bagian keempat. Jadi bagian pertama bicara tubuh, bagian kedua bicara perasaan, bagian ketiga bicara dengan aktivitas mental atau bentukan mental, bagian keempat adalah berbicara mengenai persepsi. Bagaimana cara kita memandang dunia, bagaimana kita melihat semua fenomena atau dharma yang ada di alam semesta, melihat sebagaimana adanya, sesuai dengan sifat dasarnya, hakikinya. Oleh sebab itu malam hari ini ya kita akan mencoba untuk masuk semua dharma, semua objek pikiran, apapun itu objek yang sifatnya terlihat berwujud ataupun objek yang tidak bisa kita lihat adalah dharma. Termasuk bentukan mental tadi adalah dharma. Hal pertama yang perlu kita pelajari, yang perlu kita renungkan dan perlu kita konsentrasikan adalah konsentrasi atau perenungan atau kontemplasi terhadap ketidakkekalan atau anicca. Kita tahu segala sesuatu yang merupakan gabungan dari berbagai sebab dan kondisi, pada suatu saat dia akan berhenti, dia akan teruraikan, dia akan berpisah. Ketika kita berbicara ketidakkekalan, sebenarnya kita juga berbicara yang namanya tanpa suatu inti yang tidak berubah, yang kita sebut sebagai anatta. Di sana kita juga berbicara, ketika kita berbicara mengenai anicca dan anatta, ketidakkekalan dan tanpa suatu inti atau aku yang sifatnya kekal, yang tidak berubah, kita sebenarnya sedang berbicara mengenai suwung, kesunyataan, atau kita sebut sebagai kekosongan. Jadi kita mengatakan kosong, contohnya saya bilang, saat ini bel ini kosong dari apa? Kosong dari sesuatu. Mungkin bel ini kosong dari sebuah inviter. Ya, mungkin bel ini kosong dari sebuah kain. Ya, tetapi kosong selalu kosong dari sesuatu. Ya, tapi kosong di sini bukan berarti tidak ada apa-apa. Tidak ada. Tapi kosong di sini berarti dia memiliki ruang untuk menampung semua fenomena, untuk melangsungkan semua sifat dasarnya, termasuk di dalamnya adalah perubahan. Kalau kita lihat dari garis waktu, dia kita sebut sebagai ketidakkekalan. Ketika kita melihat dari sisi ruang atau fisik atau wujud, dia kita sebut sebagai tanpa suatu inti, karena kita tahu dia adalah gabungan dari berbagai sebab dan kondisi. Seperti Thai sering menggunakan
Di icon yang saya pakai ada matahari, ada awan, ada pohon, ada bukit, ya. Saya sering menggunakan contoh awan. Awan yang merupakan gabungan dari berbagai sebab dan kondisi. Ketika sebab dan kondisi lain muncul, awan akan berhenti untuk bermanifestasi dalam bentuk awan ketika ada tekanan tertentu, ada temperatur tertentu yang menyebabkan awan tersebut ya menjadi titik-titik atau tetes-tetes hujan yang jatuh ke atas bumi. Dan tetes-tetes hujan tersebut akan masuk ke samudra, ke sungai, ke danau, ke kolam, meresap ke dalam tanah dan mengambil bentuk lain. Dia bisa berubah bentuk menjadi pohon karena di dalam pohon ada elemen air. Secara tidak langsung dia ada elemen awan. Begitu pula ada elemen tanah. Jadi di sana bisa terjadi proses, ya, terjadi suatu proses di mana awan bisa berubah bentuk, bermanifestasi, tidak bermanifestasi dalam bentuk awan, dia bisa dalam bentuk air, dia bisa dalam bentuk es, dia bisa dalam bentuk teh yang kita minum, dia bisa bentuk nasi yang kita makan, karena untuk bikin nasi berasnya butuh air, untuk nanak nasi juga butuh air, jadi kita juga menanak nasi dengan awan secara tidak langsung. Jadi awan bisa kita temukan dalam berbagai bentuk, dan ini hanyalah untuk mengajak kita semua supaya tidak terjebak oleh bentuk luar yang kita sebut sebagai animita, dan tidak ada satu rencana atau satu proses yang seharusnya terjadi seperti ini loh. Jadi yang kita sebut sebagai tanpa tujuan atau aprinihita. Dan ini adalah merupakan 3 gerbang untuk pembebasan dari penderitaan. Kita di bulan Agustus yang lalu ketika saya sedang karantin di Singapura, ya sempat membahas mengenai 3 gerbang pembebasan. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa set up YouTube channel untuk Studi Bawana dan kita bisa mengupload video-video recording yang mengenai sharing-sharing sebelumnya ya. Jadi termasuk di dalamnya 3 gerbang pembebasan yang sudah tercakup di dalamnya ketika kita membahas mengenai ketidakkekalan. Jadi kontemplasi mengenai ketidakkekalan ini ya mencakup banyak sekali. Jadi mungkin malam hari ini hanya sampai sekian saja. Mudah-mudahan untuk bulan berikutnya kita bisa mengcover semua latihan yang ada di dalam latihan bagian keempat mengenai objek dharma. Dan malam hari ini mudah-mudahan kita juga bisa bertukar pengalaman, bertukar apa saja pengalaman kita malam hari ini melakukan menyentuh bumi dan sebagainya. Dan dari sharing saya mungkin ada yang menimbulkan mungkin persepsi, menimbulkan ya perasaan tertentu atau mungkin memunculkan bentukan mental tertentu, juga bisa di-share di sini. Untuk ruang dan waktu saya kembalikan ke Romo. Ya, terima kasih Bante Nyanayasa yang telah memberikan bimbingannya kepada kami semua. Semoga semua masih bisa mendapatkan sesuatu dari yang kita latih pada hari ini dan kita dengarkan pada hari ini. Ya.